action, let's go. 추억 건물을 찾으러 Pendidikan kewarganegaraan dalam bahasa asing disebut dengan istilah citizenship education. Pendidikan kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang relatif baru dibandingkan dengan mata pelajaran lainnya, yaitu mulai sejak diberlakukannya kurikulum berbasis kompetensi tahun 2004 dan kurikulum tingkat satuan pendidikan tahun 2006. Profesor dalam Dasim Budimansyah dan Karim Suryadi 2008 mengatakan bahwa civic merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang hubungan antar individu. Menurut Cogan, tahun 1997 dirancang untuk mempersiapkan para pemuda warga negara untuk dapat melakukan peran aktif dalam masyarakat. Sedangkan tujuan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan PKN atau Citizenship Education yaitu membanggakan pengetahuan, sikap, dan keterampilan, sehingga murid-murid menjadi warga negara yang baik melalui pengalaman belajar yang dipilih dan diorganisasikan atas dasar konsep-konsep ilmu politik. Ada satu perkembangan yang patut ditelaah dalam kurikulum Merdeka, yaitu hilangnya nomenklatur pada mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan yang diganti dengan nama mata pelajaran pendidikan Pancasila. Pada Orde Baru, pelajaran ini bernama Pendidikan Moral Pancasila atau bisa dibilang PMP di kurikulum 1975 sampai 1984. Yang kedudukannya diperkokoh melalui TAP MPR nomor 2 MPR 1978 tentang pedoman penghayatan dan pengalaman Pancasila. Dalam kurikulum 1994, PMP beralih nama ke PPKN melalui 36 butir nilai Pancasila dan PMP atau PPKN juga menjelma sebagai Unavoidable Indoctrination yang dijelaskan oleh pakar pendidikan kewarganegaraan Winarno tahun 2006. Di masa Orde Baru yang tidak memiliki vitalitas, tidak berdaya, dan tidak dapat berfungsi dalam meningkatkan kompetensi kewarganegaraan pada siswa. Ruang lingkup materi sekitar kerukunan, persatuan, tenggang rasa, dan sejenisnya. PPKN tidak berkembang karena pendekatan dalam pembelajaran bersifat indoktrinatif, regimentatif, monologis, dan tidak partisipatif. Pelajaran yang berorientasi membentuk kepatuhan ketimbang kecerdasan warga negara. Warga negara yang pasif dan penurut daripada aktif, partisipatif, dan demokratis. Siswa sekedar objek, bukan subjek. Pembelajaran tak heran membuat siswa mengantuk. Seiring perkembangan politik pemerintahan, BPIP meminta Kemdikbudristek memasukkan pendidikan Pancasila dalam kurikulum nasional. Pada 2017, wacana tersebut digaungkan oleh Menko PMK Puan Maharani, kemudian Ketua MPR RI Bambang Susatyo. Desakan demikian lebih terasa pesan politisnya ketimbang pedagogisnya. Tanda petik memasukkan pendidikan Pancasila dalam kurikulum punya celah hukum. Sebab Undang-Undang Sisdiknas tidak mengenal pendidikan Pancasila, hanya tertulis muatan pendidikan kewarganegaraan. Formula menghidupkan kembali PMP lebih problematik, sebab reinkarnasi PMP Orde Baru di sekolah tentu mengkhawatirkan akan memicu resistensi. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 diperbarui Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan. Akhirnya menyebut eksplisit pendidikan Pancasila muatan wajib dalam struktur kurikulum pendidikan dasar menengah di samping pendidikan kewarganegaraan atau pasal 40 ayat 2. Berdasarkan kutipan perubahan
pasal 40 ayat 4 tentang standar nasional pendidikan yang tertuang pada PP nomor 4 tahun 2022. Jelaslah bahwa mata pelajaran PPKN pada kurikulum yang akan datang atau kurikulum Merdeka Belajar berubah menjadi mata pelajaran pendidikan Pancasila. Tetapi muatannya masih sama, yakni pendidikan Pancasila dan pendidikan kewarganegaraan. And breathe.